Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan manhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin, fikih dasar Hambali karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih pada kitabus shalah, pada bagian pembatal makruh dan mubah dalam sholat. Halaman 109. Babu mufsidatis shalah wa makruhatiha. Bab mufsidat, yang merusak sholat, yakni merusak keseluruhan dengan batal atau merusak sebagiannya dengan mengurangi pahalanya. Wa makruhatiha, dan yang makruh dilakukan. Makruh secara bahasa artinya dibenci, dan secara fikih maknanya adalah yusabu tarikuha, mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya, tetapi tidak berdosa orang yang melakukannya, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat, dikerjakan tidak membatalkan sholatnya, dan jika ditinggalkan maka ia mendapatkan pahala. Itu makruh yang dimaksud dalam kutub al-fiqhiyah, kitab-kitab fikih. Baik, berkata penulis rahimahullah, tabtulus sholat, sholat bisa batal bitarki ruknin au syartin, dengan meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat. Wa huwa yaqdiru alaihi, sementara ia mampu. Amdan, baik dengan sengaja, au sahwan atau lupa, au jahlan atau tidak tahu, baik tidak tahu ilmunya atau tidak sadar. Idza lam ya'ti bi, jika ia tidak mengerjakannya, yakni jika ia mengqadha'nya, mengerjakannya, maka sah salatnya. Wabitarki wajibin amdan, begitu pula dengan meninggalkan wajib salat dengan sengaja. Kita baca dulu semua pembatal salat. Wabil kalami amdan, dengan berbicara sengaja berbicara. Wabil qahqahati, tertawa terbahak-bahak. Keempat, wabil harokatil katsirati urfan, dengan gerakan yang terhitung banyak dan berturut-turut tanpa kebutuhan yang mendesak. Al-mutawaliyati, yang berturut-turut dan bersambung. Li ghairi darurati, bukan karena kebutuhan, bukan karena darurat. Li annahu fil awal, karena yang pertama, yakni pada meninggalkan rukun, syarat, wajib, tarkama la tatimul ibadatu illa bi, meninggalkan apa yang ibadah tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Wabil akhirati, dan pada poin yang lain, yakni sengaja berbicara, tertawa terbahak-bahak, dan sengaja dan bergerak yang banyak. Fa'ala ma yunha anhu fiha, melakukan perkara yang dilarang di dalam sholat. Di sini penulis menyebutkan empat pembatal sholat, seperti yang diterjemahkan oleh tarjamah, yaitu meninggalkan. Yang tiga sisanya melakukan. Meninggalkan yaitu meninggalkan syarat, rukun, dan wajib sholat.
Yang kedua melakukan apa? Melakukan sengaja berbicara. Yang ketiga melakukan apa? Melakukan tertawa. Kohkoha. Kohkoha adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Yang keempat, melakukan gerakan yang sangat banyak dan berurutan, bukan karena darurat. Ya, ini versinya pentarjamah dibagi 4. Boleh saja orang membaginya 7, di mana yang pertama tadi di breakdown jadi 3. Kan ketika meninggalkan syarat, rukun dan wajib sholat. Bisa ia bagi menjadi 3, sehingga 3 plus 3 dia menjadi 6. Ini masalah perhitungan saja, tapi kontennya sama. Baik, kita fokus yang pertama dulu, yakni di antara pembatal sholat adalah meninggalkan syarat, rukun, dan wajib. Maka 3 unsur ini harus dikerjakan semuanya sementara ia mampu. Harus dikerjakan semuanya, jika tidak maka batal sholatnya. Maka sebuah keharusan di mana seseorang harus hafal syarat sholat dan rukun sholat ditambah dengan wajib sholat. Karena tidak ada toleransi meskipun dia jahil. Ini dikatakan au jahlan. Meskipun dia jahil, tidak ngerti kalau itu pembatal sholat, tidak mengerti bahwa itu rukun sholat atau wajib sholat atau itu syaratnya sholat, kejahilan tidak diterima sehingga sholatnya tidak sah. Ya, selama 20 tahun dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat seperti takbiratul ihram. Dia ketika sholat hanya mengangkat tangan saja selama 20 tahun karena jahil. Kita katakan selama 20 tahun itu sholat Anda tidak sah karena tidak diterima jahil dalam rukun sholat. Takbir ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan, raf'ul yadain, hukumnya apa? Sunnah ataukah wajib? Sunnah. Yang rukun adalah talaffuz, mengucapkan Allahu Akbar, itu rukun sholat. Maka keniscayaan untuk menghafal rukun sholat atau mengingatnya meskipun tidak urut. Baik. Kita sekarang mengingat kembali syarat sholat, rukun sholat, serta wajib sholat. Karena meninggalkan itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Baik, syarat adalah unsur di luar sholat yang harus ada sebelum dan saat sholat. Jadi dia bersambung ya. Sebelum sholat sudah ready, ketika sholat masih ada unsur itu. Itulah syarat sholat. Ada berapa jamaah? Ada 6 ya. Ada 6 rukun, syarat sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas. 2, suci dari najis. Saya menggunakan ungkapan yang gampang dihafal, yang meringkas. Suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian masuknya waktu, lalu menutup aurat, lalu menghadap kiblat, lalu niat letaknya sebelum sholat. Dia dihadirkan sebelum sholat, dengan khilaf di antara ahli ilmu, bolehkah dihadirkan ketika takbiratul ihram? Menurut Malik dan Syafi'i boleh. Ya. Bagi Hanabila, niat itu dihadirkan sebelum sholat, maka masuk kategori syarat sholat. Yang harus ada sebelum sholat, berlanjut sampai salam. Ini 6 tidak boleh ditinggalkan.
In qadara alaihi, selama dia mampu. Kalau tidak mampu maka dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umpamanya suci dari hadas besar dan kecil, tidak ada air maka tayamum. Tidak bisa tayamum karena mungkin dia sakit atau terhalang dari menggunakan tanah atau debu, maka gugur bersucinya karena dia tidak mampu tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar dari kesanggupannya. Tapi selama dia mampu, maka harus dikerjakan, disediakan syarat tersebut sebelum sholat. Ini yang pertama, pembatal sholat, ya, meninggalkan salah satu dari syarat. Kemudian bagian kedua dari yang meninggalkan ini yaitu rukun sholat. Rukun sholat ada berapa jamaah kemarin? 14. Arba'ata asyara ruknan, 14 rukun. Baik, kita urut lagi ya. Saya sebutkan angkanya, jenengan yang membunyikannya. Nomor 1 takbiratul ihram. Nomor 2 itu. Nomor 1 berdiri. Ya. Nomor 2 takbiratul ihram. Nomor 3 al-fatihah. Nomor 4 ruku'. Nomor 5 bangkit dari ruku'. Nomor 6 i'tidal. Nomor 7 sujud. 8 bangkit dari sujud. 9 duduk di antara dua sujud. Yang ke-10 tumanina. Ke-11 tasyahud akhir. Biar lebih terbayang, duduk dulu ya. Ya, duduk dulu aja. Duduk tasyahud akhir. 12 bacaan tasyahud akhir. 13 salam. Satu salam saja yang disepakati. Karena salam yang kedua ulama khilaf panjang, dan yang rajih memang salam pertama yang rukun, salam kedua itu sunnah. Satu salam. Terus yang ke-14 tartib atau urut. Ini 14 rukun sholat. Kapan dia meninggalkan salah satunya, baik sengaja, lupa, maupun jahil, tidak ngerti, batalat sholatu, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kemudian jamaah perhatikan, rukun sholat ini semuanya berupa gerakan, kecuali 4 yang merupakan bacaan. 1 takbiratul ihram. 2 fatihah. 3 bacaan tasyahud akhir. 4 salam. Betul. Dan perhatikan, saya ulang kembali bahwa dikatakan membaca jika bibirnya bergerak. Kalau bibirnya mingkem, mulutnya mingkem, maka tidak dianggap membaca, maka sholatnya batal. Ada orang ya sholatnya itu pakai hati, bacanya pakai hati saja, mulutnya tidak qomat kamit, maka dikatakan dia tidak membaca. Jika sholatnya hangus, batal. Meskipun jahil. Ya. Cuma apakah dia diazab karena kebodohannya? Khilaf ulama dalam hal ini. Yang tepat adalah dia kena uzur jahil, tapi sholatnya nggak sah, nggak berpahala. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabb kami, ampunilah kami karena apa yang kami lakukan dengan keliru maupun lupa. Dan Allah mengatakan qad fa'altu, telah aku kabulkan.
Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai mengutus kepada mereka seorang rasul atau ajarannya rasul atau ilmu atau hujjah. Jika belum sampai karena dia jahil masih belajar, maka dimaafkan. Cuma sholatnya tidak sah. Ketika tidak sah maka tidak berpahala. Kan eman. Apakah perlu diqadha selama 20 tahun yang ia keliru itu? Ulama khilaf pendapat. Tapi hati-hati diqadha. Ya, diqadha. Bahkan ia telah mengerjakan sholat yang paling ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Maka itu menjadi qadha yang paling utama dari setiap qadha yang ia kerjakan. Kembali. Ini 14 rukun sholat. Jika ia lupa dan ingat setelah salam, dua keadaan. Satu, terlalu lama ingatnya, baru ingatnya. Contoh setelah makan baru ingat, tadi tidak baca sholawat sebelum salam. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang rukun. Adapun Ibrahimiyah itu sunnah, tidak baca. Nah, karena terlalu lama maka sholatnya batal, dia harus mengganti dari awal. Tapi jika dia lupanya agak dekat, contoh semenit 2 menit dari salam, kalau Syekh Utsaimin mengumpamakan pendekatannya 2 atau 3 menit setelah salam, maka tidak mengapa dia langsung berdiri menambah 1 rakaat. Secara sempurna, lalu salam, lalu sujud sahwi, lalu salam lagi. Total 3 salam tadi ya. Salam yang pertama, salam yang asli, salam yang sujud sahwi. Boleh enggak salamnya 2 kali saja? Sujud sahwinya di dalam sebelum salam. Nah, ini boleh menurut Syekh As-Sa'di, kan kemarin kita bahas ya, bahwa sujud sahwi itu boleh sebelum salam atau setelah salam. Ini pilihan, terserah dia pilih yang mana. Tapi kalau memilih Hanabilah yang mu'tamad, ya maka dirinci, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Jika bentuknya adalah kurang rukun, maka sujud sahwinya setelah salam. Kembali. Sekarang bagaimana jika dia ingatnya di dalam sholat? Dia lupa tadi, belum ruku. Ingatnya kapan? Ingatnya ketika sujud. Maka 2 cara. Cara yang pertama adalah dia langsung bangkit untuk ruku. Maka dikatakan dia ya'tibi, telah mengerjakannya dan dimaafkan kelupaannya. Nanti sebelum salam sujud sahwi untuk menambal karena lupa tadi. Ini cara yang pertama. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Kapan seseorang itu teringat belum melakukan sebuah rukun dan belum berpindah ke rakaat berikutnya, maka silakan langsung ya urutannya ke belakang. Pokoknya dia lupa, ini kan sholat qobliyah ya, ini sifatnya kan sholat qobliyah subuh. Dia lupa membaca Al-Fatihah, teringat ketika sujud, langsung dia berdiri baca Al-Fatihah, terus rukuk lagi, sujud lagi. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua adalah tidak boleh mundur, terus lanjut, maka rakaat itu dianggap laghiyah, sia-sia, alias rusak, sehingga ia menambah 1 rakaat lagi. Ini dibangun di atas pemahaman bahwasanya di antara rukun sholat adalah urut tartib, maka tidak boleh mundur, maju terus, dianggap batal, ini sia-sia 1 rakaat ini. Terus dia mulai dari awal lagi, rakaat yang kedua
terhitung sebagai rakaat yang pertama. Itu caranya. Mana yang lebih kuat? Ya, terserah ya. Kalau ikut pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin, bagi mereka yang kuat adalah tadi langsung menuju ke posisi di mana dia lupa dari rukunnya. Dikecualikan lupa takbiratul ihram. Lupa takbiratul ihram tidak ada penambalnya, dianggap langsung batal. Siapa yang lupa takbiratul ihram, maka tidak ada penambalnya, nggak ada solusinya kecuali batal sholatnya, ulang dari awal. Karena dia membuka sholat. Dan perhatikan ketika membaca takbiratul ihram harus terpenuhi dua syarat: berdiri sempurna bagi yang mampu, menghadap kiblat. Tidak boleh ya selain dari keduanya. Contoh, bacanya ketika ruku, kan dia masbuk, buru-buru dia masbuknya, ingin bertemu dengan rukuknya imam, Allahu Akbar. Anda membaca takbiratul ihramnya bukan pada tempatnya sehingga tidak sah sholatnya. Bacanya harus ketika berdiri menghadap kiblat, ya. Atau dia membacanya ketika masuk shaf, dikhawatirkan saat ia masuk dia menghadap tidak ke kiblat, meskipun dia berdiri. Pastikan dulu, paling aman ya, tenangkan dulu, menghadap kiblat, Allahu Akbar, baru rukuk bersama imam. Baik ia takbir lagi, takbir intiqal ataukah tidak. Boleh takbir lagi intiqal untuk rukuk, boleh tidak karena dia sedang masbuk. Itu pengecualian ya, ada keringanan dari tidak bertakbir intiqal ketika dia masbuk, ingin segera mendapatkan rukuknya imam. Nah, bagian orang saya melihatnya ya, dia takbirnya saat duduk, peralihan. Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Dia membacanya ketika perpindahan dari duduk ke berdiri, itu bukan takbiratul ihram pada tempatnya. Maka hati-hati. Dia takbir yang membuka sholat, ketika keliru maka sholatnya juga keliru. Itu rukun sholat. Berikutnya wajib sholat. Wajib artinya harus dikerjakan sebagaimana rukun, cuma jika lupa atau jahil dimaafkan. Itu bedanya dengan rukun. Wajib sholat, wajib dikerjakan, harus dikerjakan dalam sholat yang berjumlah 8. Tapi jika lupa atau jahil maka dimaafkan. Dan jika ia mengerti bahwa dia telah meninggalkan wajib sholat, maka sebelum salam sujud sahwi. Sebutkan 8 wajib sholat. Satu, takbir intiqal. Takbir setiap kali berpindah posisi. Setiap kali kita pindah posisi pasti bertakbir. Kecuali bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Semuanya adalah Allahu Akbar. Namanya takbir penukilan, intiqal. Yang kedua, subhana rabbiyal azim sekali. Berikutnya, sami Allahu liman hamidah. Berikutnya, Rabbana walakal hamdu. Berikutnya, subhana rabbiyal a'la sekali. Yang kelima. Yang keenam, Rabbil firli sekali. Yang ketujuh, duduk tasyahud awal. Yang kedelapan,
bacaannya. Bacaan tasyahud awal itu sampai syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Tasyahud awal. 8 ini wajib sholat semuanya berupa bacaan kecuali duduk tasyahud awal. Semuanya adalah bacaan. Ini wajib dibaca. Jika sengaja tidak dibaca, maka batal sholatnya. Maka masuk kategori pembatal sholat. Pembatal sholat. Tapi jika dia meninggalkannya karena lupa atau jahil, sah sholatnya, dan sebelum salam sujud sahwi. Ini cukup banyak dan penting, tapi penerjemah menggabungkan jadi satu poin karena memang meninggalkan salah satu dari syarat rukun atau wajib sholat. Dasarnya adalah hadis yang terkenal musi'us sholah. Musi'us sholah, orang yang keliru sholatnya. Sholat sempurna dia 2 rakaat, tapi di endingnya Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu tadi belum sholat. Yani dia tidak melakukan salah satu dari rukun sholat, yaitu tumakninah. Menunjukkan batal sholatnya. Sementara syarat diwakili dengan hadis di mana Nabi SAW melihat ada orang yang berwudu tapi meninggalkan membasuh bagian punggung dari kakinya sebesar ukuran 1 dirham. Maka Nabi menyuruhnya fa'amarahu an yu'idal wudu'a wa shalah. Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudhunya dan sholatnya, artinya batal. Maka disimpulkan ya, tidak melakukan salah satu atau meninggalkan salah satu syarat atau rukun ya atau wajib dengan sengaja batal sholatnya. Jika lupa dan tidak dilakukan juga batal ya, jika batal ya. Jika jahil juga demikian batal, kecuali yang wajib sholat ada toleransi bagi yang lupa dan jahil. Nah, Allahu a'lam. Sekarang berikutnya wabil kalami amdan. Wabil kalam dan kalam berbicara. Wabil kalam dan berbicara. Amdan sengaja. Amdan sengaja. Terjemahannya sengaja berbicara. Baik, apa itu berbicara? Berbicara adalah keluarnya kata yang terfahami dari lisan seseorang. Seperti mengatakan aku, kamu, terpahami. Maka itu kalam yang dimaksud. Kalau dalam bahasa Arab, kalam itu adalah ada 2 ya. Pertama jumlah, 2 syibhul jumlah. Jumlah maksudnya adalah pola mubtada khabar atau fi'il fa'il. Syibhul jumlah adalah seperti jar majrur. Fil baiti, di rumah. Itu sudah merupakan kalimat meskipun tidak sempurna. Maka ini membatalkan sholat jika sengaja. Bagaimana jika enggak sampai kata yang terfahami? Contoh baru bilang A, dia ngantuk, kemudian dia bersuara A, gitu kan? Apakah membatalkan sholatnya ataukah tidak? Ulama khilaf pendapat, yang mengatakan batal berarti menggunakan definisi umum dari setiap ucapan tadi. Yang mengatakan tidak batal karena itu bukan bagian dari kalam, apalagi dia tidak sengaja. Kembali kepada ungkapan wabil kalami amdan dengan
ucapan yang sengaja. Maka jika tidak sengaja atau dia jahil, lupa kalau sedang sholat, lupa kalau berbicara itu haram, atau jahil tidak ngerti kalau itu haram dilarang, maka tidak membatalkan sholat. Hadis yang terkenal adalah hadisnya Zaid bin Arqam dan hadisnya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Kita mulai dari hadisnya Zaid bin Arqam. Dia bercerita, kunna natakallamu fi shalah. Kami dahulu biasa ngobrol ketika sholat. Tukallimu ahaduna, tukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah. Seseorang biasa ngobrol dengan teman di sampingnya ketika sholat. Hatta nazalat, hingga turun firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam keadaan qanitin. Qanitin bisa bermakna khusyuk, bisa bermakna diam. Kata Zaid bin Arqam, fa umirna bisukut wa nuhina fa umirna bil kalam wa nuhina fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Yakni di awal-awal sholat itu tidak ada larangan ngobrol. Bagaimana boleh sholat sambil mabuk? Di awal-awal dulu, sampai turun ayat tentang masalah pengharaman khamr di dalam sholat, lalu secara mutlak. Maka ketika turun ayat ini, dia menjadi syariat bahwasanya ketika sholat tidak boleh. Itulah kenapa disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Yakni yang mengharamkan asalnya boleh, makan boleh, ngobrol boleh, tiduran boleh. Tapi ketika sholat dilarang makan, dilarang ngobrol. Seperti juga kasusnya ihram dan tahallul di dalam umroh ya. Tahallul ibaratnya takbiratul ihram, yakni ihram. Tahallul itu ibaratnya adalah salam di dalam sholat. Yang menunjukkan bahwa berbicara di dalam sholat tapi tidak sengaja, baik karena lupa atau jahil, itu tidak membatalkan sholat adalah ceritanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia bercerita, dia pernah bergabung sholat ya, ternyata ada jamaah yang bersih, maka ia mendoakannya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka orang-orang memandang dirinya, yakni untuk diam. Maka dia malah mengatakan sesuatu, ya, kenapa kalian memandang ke arah wajahku? Maka sahabat menepuk pahanya agar diam, ya. Aniskutu, diam. Maka aku diam. Seusai sholat, Nabi SAW menasihatinya. Beliau berkata, la yasluhu fi sholati syai'un min kalamin nas. Di dalam sholat tidak boleh ada ucapan apapun dari manusia. Ya. Innama sholatu hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sholat itu hanyalah ya, membaca tasbih, membaca takbir, membaca Al-Quran. Ini hadis ini menunjukkan beberapa hal. Satu, dilarangnya berbicara ketika sholat. Kedua, jika dia tidak mengerti kalau itu haram, dilarang membatalkan,
maka dimaafkan dan dia tidak batal sholatnya. Karena Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Karena ulama mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan 'anil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan ketika mendesak. Dan sahabat Nabi ini nggak menceritakan kalau Nabi menyuruhnya mengulanginya, menunjukkan bahwa berbicara karena bodoh, tidak ngerti, atau dikiaskan temannya bodoh, yakni lupa, maka tidak membatalkan. Dan berbicara berupa zikir kepada Allah juga tidak membatalkan sholat. Sahabat Nabi ini membaca yarhamukallah, ya maaf ya, membaca apa tadi? Sebentar. Yarhamukallah ataukah? Iya. Sahabat Nabi ini membaca yarhamukallah, ya. Yang semoga Allah merahmati kamu. Ucapan ini jika dilakukan karena kebodohan, kejahilan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi jika dia sengaja, maka batal sholatnya karena mengajak ngobrol orang lain. Semoga Allah merahmatimu. Tapi jika zikirnya tidak berupa ngobrol langsung kepada Allah saja, maka boleh. Tentu mengucapkan dapat kabar berita kematian, dia istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dia bersin, alhamdulillah, maka tidak membatalkan sholat karena dia tidak berbicara kepada makhluk, tapi langsung kepada Allah zikirnya. Itu mubah, boleh, tidak membatalkan sholat. Ya, kembali kepada ungkapan penulis, wabil kalami amdan, dan sengaja berbicara, yakni termasuk pembatal sholat. Dan tersisa yang kedua yaitu tertawa dan banyak bergerak yang bersambung secara uruf padahal bukan karena darurat. Dua terakhir pada pertemuan berikutnya, Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan persilahkan. Nah. Naam. Wa iyyakum. Nah, apakah boleh imam dan makmum beda niat? Apakah boleh beda niat sholat, ya, contoh zuhur dengan asar, ataukah beda imamiyahnya? Ini munfarid, ini imam, ini jamaah, ini sendirian. Apakah boleh? Baik. Ahli ilmu berselisih pendapat, tapi yang rajih karena ada hadis yang menyatakan boleh, maka yang rajih adalah boleh, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dia pulang ke kampungnya mengimami jamaah salat. Maka salatnya Mu'adz adalah salat sunnah atau qiyamul lail, sementara atau mungkin ba'diyah Isya, Allahu a'lam. Sementara warga kampungnya adalah salat Isya, menunjukkan beda niat antara makmum dengan imam dalam sholat itu boleh. Maka dikiaskan pula, ya, beda niat awalnya ini niatnya, misalkan ada orang sholat sendirian, berarti kan sholat apa itu munfarid, bukan? Kemudian ada orang datang di belakangnya menjadikan orang ini menjadi imamnya. Baik yang depan ini tahu ataukah tidak, sah berjamaah di belakangnya. Jika dia menepuk, memberitahu, nggak ada masalah. Jika dia tahu, berarti kan dia sadar sedang menjadi imam, maka dia menambah niatnya.
niat munfarid sama niat imam. Maka dia bisa berpindah dari sendirian kepada imam. Ini diperbolehkan. Dikiaskan kepada yang tadi merubah niat. Bagaimana ketika seseorang itu sholat sholat tahajud, ya, 2 rakaat ya. Ternyata sudah azan subuh, maka dia boleh mengganti menjadi sholat witir. Langsung dia salam 1 rakaat. Itu diperbolehkan seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli ilmu dari mazhab Hanafilah. Demikian. Jelas? Nah, yang lain jemaah. Oke, monggo Pak Edi. Betul. Rukuk caranya. Nah, bagaimana praktek ketika lupa satu rukun sholat? Umpamanya dia belum rukuk. Teringatnya umpamanya ketika duduk tasyahud awal, ya. Dia lupa belum rukuk, entah yang pertama, entah yang kedua, yang lebih dekat yang kedua saja. Dia lupa belum rukuk pada rakaat yang kedua dan dia baru ingat ketika sedang tasyahud awal. Maka gimana solusinya agar sah sholatnya? Karena ia meninggalkan satu rukun, yaitu rukuk. Dia langsung rukuk dengan bangkit. Dia langsung berdiri bangkit, rukuk langsung tanpa harus dia sedekap. Dia langsung menuju kepada rukuk. Terus setelah rukuk gimana? Kembali kepada urutan sholat yang berupa dia bangkit, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Terus dia sujud 2 kali, lalu dia baru tasyahud awal lagi. Demikian caranya. Cara yang dirajikan oleh Ibnu Utsaimin merujuk kepada Ibnu Qudamah yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Hanafilah dan kitabnya Al-Mughni. Nah, Allahu a'lam. Yang lain coba, silakan. Iya, sholat lail 2 rakaat salam ya. Ternyata kita langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Gitu ya. Gimana solusinya? Solusinya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apakah ini sebuah kewajiban ataukah tidak? Jawabannya tidak kewajiban. Karena hadis Aisyah menyebutkan bahwasanya, ketika hadisnya Ibnu Umar, hadis Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat malam itu tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Sekian rakaat tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Maka sebagian fuqaha itu mengatakan 4 rakaat ada masalah. Mereka mengatakan kurang utama. Yang utama adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun ketika tadi kena uzur karena dia lupa, maka dia harus menambah lagi 1 rakaat biar menjadi genap 4 rakaat. Lalu dia nanti salam di rakaat yang keempat. Apakah perlu sujud sahwi? Ya, saya tidak tahu mana yang kuat. Seandainya ia sujud sahwi nggak ada masalah karena dia tadi lupa.
Seandainya tidak juga tidak masalah, karena memang pada dasarnya sholat malam itu boleh tanpa tasyahud awal. Boleh tanpa tasyahud awal. Dia nanti dirompel di akhir baru tasyahud akhir. Demikian. Nah, oke, silakan. Nah, masalah niat. Niat. Pertama, ya, niat secara bahasa adalah al-qasdu. Qasdu artinya sengaja. Sengaja. Orang pakai peci, sengaja pengen sholat, itulah niat. Orang pakai baju koko, pakai sarung. Kenapa dia pakai sarung? Pengen sholat, itulah niat. Itu niat sholat itu. Meskipun jaraknya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Meskipun jaraknya setengah jam boleh, asal tidak diputus. Contoh ngobrol masalah HP sehingga terputus. Maka dihadirkan lagi kalau mau sholat. Dan secara akal orang-orang yang sholat itu semuanya sadar kalau sedang sholat. Hanya sedikit sekali yang nggak sadar kalau sholat. Ya kan, tiba-tiba aja ke Thayyibah angkat tangan takbir. Ada mungkin jarang. Rata-rata mereka pengen sholat. Ya. Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad demikian, mengatakan demikian, boleh. Hanya saja Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan niat harus diperbarui ketika hendak takbiratul ihram dan dikuatkan lagi ketika takbir. Allahu Akbar. Nah, ini berat. Nah, semua orang bisa, memberatkan. Demikian pendapatnya Maliki dan Syafi'inya. Tapi bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dihadirkan sebelumnya sudah sah, asal tidak ada yang memutusnya. An-niyah al-qasdu, dan mereka sepakat bahwa mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah qalbu. Qalbu adalah tempat berpikir. Tempat berpikir itu letaknya niat. Ijma ahli ilmu. Maka jika niatnya bertentangan dengan lisannya, maka yang dianggap adalah qalbunya. Pengen sholat asar tapi lisannya sholat subuh, mana yang dipakai? Qalbunya. Yang dipakai adalah qalbunya. Kemudian tidak dinukil seorang pun dari salaf, Nabi, sahabat, bahkan 4 imam yang mereka membahas lafal sholat. Tidak dibahas, karena memang bukan tempatnya, karena tidak ada riwayatnya memang. Hingga muncul ya fuqaha di masa-masa mutaakhirin, terutama kalangan Syafi'iyah, sebagian Hanabila mengatakan dianjurkan untuk membantu jiwa, membantu apa? Qalbu. Ketika banyak orang-orang masuk Islam, orang-orang sering was-was, maka dianjurkan secara mutlak. Ini dipilih oleh siapa? Melafalkan niat dianjurkan, ini dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Imam An-Nawawi dari Syafi'iyah, dipilih oleh Ibnu Qudamah dari Hanabilah. Dikatakan sunnah melafalkan niat. Maka orang yang mengatakan melafalkan niat sunnah itu ada salafnya, ada ulamanya, dan mereka punya rincian dalilnya, pemahamannya. Tapi ini pendapat mutaakhirin. Yang kedua, tidak semua sepakat. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Bid'ah karena memang tidak ada sandarannya dari Nabi dan para sahabat. Ya, tidak ada sandarannya. Maka yang utama adalah tinggalkan melafalkan niat. Tapi bagi yang melakukannya jangan diingkari. Terus jika Anda termasuk orang yang was-was,
Maka lafalkan niat agar setannya itu tidak memberikan was-was lagi ketika sedang kasih was-was. Tentu ada orang yang diganggu setan ya karena sudah kerasukan. Kalau takbir sholat sampai 50 kali cuma ulang Allah Allah. Nah was-was dia. Di ru'ya berkurang jadi 15 kali. Ru'ya lagi jadi 7 kali. Dia apa namanya was-was setan. Maka orang semacam ini dia butuh melafalkan niatnya, dan dia ketika telah melafalkannya sudah membaca, sudah niat, selesai. Tidak perlu lagi dibahas perkara yang sudah dikerjakan setelah salam. Salatnya sah. Itu untuk terapi tadi. Kesimpulannya bahwasanya niat itu tidak ada referensi dari salaf, dari imam yang 4 nggak ada referensinya. Yang utama adalah ditinggalkan, tapi bagi melakukannya mereka ada sandarannya dari ucapannya Nawawi dan juga Ibnu Qudamah. Dan bagi yang kena was-was maka silakan membaca, dilafalkan. Nah, Allah. Silakan. Dilakukan ketika gimana? Nggak gerakan. Hmm. Hmm. Baik. Beda antara takbir ihram dengan takbir intiqal ya. Kalau takbir ihram ketika berdiri. Oke. Kalau intiqal ketika berpindah, beda. Justru takbir intiqal itu dibaca setarnya ketika mulai pindah. Batas awal, batas akhir sesaat sebelum sempurna ruku. Contohnya. Itu durasi takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram kapan dibaca? Ketika qiyam, berdiri. Baik. Kapan orang dikatakan berdiri? Ketika dia boleh bungkuk dikit dengan ukuran tangannya belum sampai menyentuh lututnya. Kapan tangan belum nyampe ke lutut, maka dia masih dikatakan berdiri. Kalau sudah nyampe lutut, kedua tangannya ini, ya, maka sudah masuk kategori. Ya, saya praktekkan ya. Ya. Apakah seperti ini sudah ruku, jemaah? Sudah, ini sudah nempel ini. Ini ruku minimalis. Kalau ini ruku apa namanya? Maksimal ya, atau maksimal ya. Ini ruku minimalis. Kapan sudah nempel semacam ini, maka sudah ruku. Kalau takbir ihramnya ketika seperti ini, maka bukan di tempatnya. Dia belum masuk sholat. Contoh gini dia dari duduk, dia mau takbir ihram, kan? Ini, Allahu Akbar. Maka dia takbir bukan pada tempatnya, dan dia belum masuk sholat. Sekarang takbir intiqal. Takbir intiqal perpindahan ya, yaitu perpindahan. Contoh kalau mau ruku, ya takbir ya. Ini sudah mulai ini ya, sudah mulai maka sudah boleh. Allahu Akbar. Itu durasinya. Adapun memanjangkan itu boleh ya, boleh versinya Nawawi. Tapi bagi Ibnu Hajar tegas. Dua versi berarti ya. Yang tadi Allahu Akbar. Versinya Ibnu Hajar tegas. Allahu Akbar. Yang lain boleh ya, karena dia membaca di durasi itu. Sebelum dia sempurna ruku, apa namanya, di posisi sempurna, Allahu Akbar. Boleh, karena dia mau mengawali A ketika dia perpindahan itu. Sah. Yang enggak sah adalah ketika telah sempurna.
Allahu Akbar. Maka membaca takbir ihram bukan pada tempatnya. Ulama khilaf pendapat apakah itu membatalkan sholat ataukah tidak. Menurut Dr. Soleh Al-Utsaimin mengatakan sebagian fuqaha menganggapnya batal sholatnya. Tapi beliau hanya menukil saja, tidak menguatkan. Yang lebih benar adalah enggak membatalkan sholatnya. Karena dia mungkin tidak mengerti, sementara dimaklumi bahwasanya takbir intiqal atau wajib sholat jika ditinggalkan karena jahil atau lupa, sah sholatnya. Ya kan? Sah sholatnya. Gimana, jelas atau belum? Dari berdiri gak ada masalah, kan dia masuk durasinya. Intiqal artinya apa? Perpindahan. Ketika orang telah berpindah, startnya itu sudah masuk waktu untuk takbir sampai dia sempurna di rukun berikutnya. Itu durasi yang panjang dari takbir intiqal. Dia boleh membaca kapanpun dari durasi itu. Meskipun barnya itu setelah sempurna ruku, sempurna berdiri, sah, cuma kurang utama. Yang utama adalah A sampai bar itu di dalam durasi itu. Ada gambaran? Jelas? Nah, sekali lagi jemaah. Satu lagi silakan jika ada. Jadi, ya, jelas? Cukup? Demikian eh, sedikit penjelasan dari mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Kita membahas tentang pembatal 1 dan pembatal 2, 3 dan 4 pada pertemuan berikutnya. Allah taala alam. Akhiri Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.